sama-sama para saudagar-saudagar untuk membangun yang namanya tempat ibadah atau surau dulu itu. Nah, itu letaknya dulu di pinggir jalan itu dulu, surau itu. Nah, masjid itu kenapa dikatakan masjid itu tertua? Memang dulu di Balikpapan Barat ini, khusus Balikpapan, tidak ada dulu itu masjid, bangunan-bangunan yang ada. Mungkin hanya sebuah saja, musola saja pada saat itu di mana-mana. Nah, disitulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Sipil Uniba ingin mewawancarain tentang Masjid Jami Al-Ula. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Leo Wahyu, dan mungkin dari ujung. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Agustin. Perkenalkan, nama saya Maulid Ilham Arifki. Perkenalkan, nama saya Rio Marcelino. Nama saya Muhammad Ardin. Dan saya Titin Landari. Dan mungkin bapaknya namanya siapa ya? Saya Haji Aswad, Sekretaris Umum Masjid Jami Al-Ula. Mungkin saya mohon izin mau ngelepas maskernya, mau diturunin maskernya karena takutnya nanti audionya enggak kedengaran. Iya. Jadi buat kalian jangan salah sangka nih, kita nanti dikiranya enggak pakai masker atau apa nih. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi Bapak ini adalah pengurus masjid ya Pak ya? Sebagai sekretaris di Masjid Jami Al-Ula, Kampung Baru. Jadi pertanyaan yang pertama nih Pak, kalau boleh tahu sejarah Jami Al-Ula itu bagaimana Pak? Ya, Jami Al-Ula, sejarahnya itu sebenarnya cukup panjang, karena ini masjid tertua dan tidak ada yang tahu tentang kapan berdirinya masjid itu, karena cikal bakalnya itu adalah surau atau sekarang itu katakan musola. Nah, kenapa itu dibangun musola? Pada saat itu Kampung Baru ini adalah pusat perdagangan dan pusat pemerintahan. Di sini juga letaknya kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga tempat-tempat yang sangat strategis dari pertahanan Angkatan Darat. Kemudian di sinilah artinya masyarakat pendatang baik dari Sulawesi, Jawa, terus khususnya Madura, kemudian Banjarmasin, kemudian wilayah-wilayah sekitarnya itu datang ke Balikpapan dalam rangka pertama perdagangan, kemudian membawa hasil-hasil bumi ke Balikpapan. Nah, pada saat itu mereka tidak memiliki satu tempat pada saat itu, tempat untuk beribadah. Karena pasar dulu di sana, pasar tertua di sana itu tidak ada satupun tempat untuk menempatkan seseorang untuk melakukan ibadah baik 5 waktu maupun yang lain-lain. Sehingga mereka berkumpul bersama-sama para saudagar-saudagar untuk membangun yang namanya tempat ibadah atau surau dulu itu. Nah, itu letaknya dulu di pinggir jalan itu dulu, surau itu sangat di pinggir jalan. Kalau masjid sekarang itu letaknya sangat jauh ke belakang sudah, artinya itu sudah perubahan ke 5 kali perpindahannya. Nah, masjid itu kenapa dikatakan masjid itu tertua? Memang dulu di Balikpapan Barat ini, khusus Balikpapan, tidak ada dulu itu masjid bangunan-bangunan yang ada. Mungkin hanya sebuah saja, musola saja pada saat itu di mana-mana. Nah, disitulah diletakkan batu pertama itu musola. Nah, masjid itu mengalami sebuah perubahan pertama berbentuk surau, kemudian berbentuk sudah masjid karena pada saat itu jumlah jamaahnya cukup banyak pada saat itu, karena kita tahu bahwa satu-satunya tempat saling ibadah ya kita di masjid itu. Jadi buat kalian nih yang menanya masjid pertama di Balikpapan yang mana? Jadi ya masjid pertama adalah Al-Ula Jami. Al-Ula itu adalah diartikan masjid pertama, Al-Ula. Masjid pertama ya, di Balikpapan. Jadi Al-Ula itu pertama. Jadi ini suatu kehormatan bagi kita semua ini ya, mendapatkan tempat masjid pertama loh yang ada di Balikpapan. Ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih, dari teman siapa nih? Rio. Suaranya agak nyaring aja dong.
Nama saya Rio Marcelino. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara menerapkan protokol di masjid ini saat jalankan sholat berjamaah? Nah, perlu diketahui bahwa kita COVID ini pertama terjadinya itu pada bulan Maret, ya, pada bulan Maret. COVID-19 itu. Nah, itu pun aturan dari pemerintah itu juga belum seketat sekarang. Kalau dunia hanya mengatakan untuk menjaga kebersihan saja, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan lain-lain. Menerapkan 3M itu. 3M itu saja, karena sekarang kan lebih daripada 3M itu, mungkin karena 4M. Nah, dulu pada bulan Maret itu kita sudah melakukan persiapan untuk menanggulangi COVID-19 itu. Jangan sampai ada di dalam masjid itu membawa virus itu, sehingga nanti kita tidak mau menimbulkan klaster yang namanya klaster Masjid Al-Ula. Nanti tidak mau. Makanya kita buatkan satu pengamanan. Pertama, di luar masjid itu kita buatkan pencucian tangan atau tempat berwudu, dan kita buatkan sabun di sana untuk membersihkan. Setelah itu mereka harus masuk pakai masker. Kita larang mereka tidak masuk masjid kalau tidak pakai masker. Kemudian sebelum masuk ke masjid pula dia harus melalui sterilisasi berupa penyemprotan dengan menggunakan blower. Oh iya, tadi itu ada kotak. Kita tidak Pak, menggunakan kita menggunakan blower, karena blower itu 1 liter saja itu sudah mampu membuat sekitar 3-4 jam. 3-4 jam. Iya, blower itu 1 liter disinfektan. Iya, dan disinfektan itu tidak berpengaruh pada tubuh, itu tidak ada pengaruhnya, karena itu sudah diuji di laboratorium kita punya itu. Iya, artinya memenuhi standarisasi untuk kesehatan. Jadi minimal mengurangi atau mencegah ya daripada mengobati. Salah satunya itu, artinya dengan cara kita membudayakan kebersihan tadi. Selama ini kan kita tidak pernah melakukan itu. Nah, masyarakat tidak pernah yang melakukan cuci tangan, tidak pernah pakai masker, dan kita tidak pernah melakukan disinfektan. Dan masjid itu pun di samping itu setiap habis sholat, baik 5 waktu maupun beberapa waktu itu selalu kita semprot, baik di lantai atas maupun di lantai bawah dengan disinfektan. Kita punya petugas sendiri untuk mensterilkan masjid itu. Jadi ada seksi kebersihannya. Ada, iya. Jadi ini salah satu fakta berarti ya. Sebelum terjadinya pandemi, masjid ini sudah menerapkan kebersihan protokol. Iya. Dan yang pasti kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu yang kita terapkan di masjid, karena kita beranggapan bahwa tidak mungkin dalam masjid itu membawa bakteri atau virus. Artinya kita sudah melakukan sedini mungkin bahwa kita berwudu itu pun artinya sudah membersihkan diri masuk ke dalam masjid. Nah, apalagi ditambah dengan sistem 3M tadi itu. Nah, saya kira betul sudah di dalam hadis itu kan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ya. Kita yakin bahwa masuk ke masjid itu insya Allah aman. Kita punya karpet itu kita gulung juga supaya bakteri yang ada di dalam di masjid itu tidak masuk ke sela-sela karpet, sehingga karpet kita gulung. Jadi paling enggak mengurangi Pak ya, kembali lagi mengurangi. Cara mencegah kita. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman ada gak nih? Saat pandemi seperti ini ada kegiatan yang dilakukan di masjid? Masjid itu selalu memiliki kegiatan. Di dalam masjid itu, di samping kita melaksanakan kewajiban kita sholat 5 waktu, juga ada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan. Kemarin beberapa kali kita melakukan pertemuan-pertemuan, baik itu untuk kegiatan anak-anak santri, karena situ ada PKTPA, nah maupun pengajian-pengajian. Nah, di dalam penerapan protokol kesehatan itu sudah kita kasih tahu. Pertama, jaga kebersihan, terutama masuk ke dalam masjid, gunakan itu, saya katakan gunakan saya bilang itu tadi alat kita punya seperti cuci tangan dan lain setelah masuk ke masjid, dan menggunakan masker. Di samping itu mereka juga kalau dalam pertemuan itu menjaga jarak. Memang kita kalau sholat kita selalu tidak menerapkan jarak, kita selalu rapat. Nah, yang terpenting
mereka sudah steril dari luar karena kita menggunakan satu pintu, artinya bisa dikontrol bahwa orang ini benar pakai masker dan tidak pakai tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam protokol kesehatan. Jadi buat kalian yang ke masjid Jami'ah Ula nggak pakai masker, mungkin disuruh pulang atau gimana? Oh, suruh keluar. Karena kan kita menyerahkan, kita punya ada cadangan masker di sekretariat. Oh, Mereka tidak iya. ada, kita kasih gratis. Dikasih gratis. Iya. Wah, luar biasa sekali. Jadi untuk beribadah pun itu masih dikasih kesempatan bagi yang mau ya Pak ya. Ya, karena kita menerapkan di masjid itu kan sufufakum fa inna taswitasukum min tamamis shalah. Artinya rapatkan, luruskan. Kenapa kita renggangkan? Yang terpenting kita punya keyakinan bahwa apa yang saudara-saudara masuk ke masjid ini, kau yakinlah bahwa dirimu sudah bersih. Kita tidak pernah menerapkan jaga jarak di masjid untuk sholat. Oh iya. Kecuali kegiatan baru kita jaga jarak. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita ngejar durasi juga nih. Iya. Iya. Mungkin teman selanjutnya dari siapa nih? Tinggal tiga pertanyaan lagi ya kalau salah ya. Dari saya Muhammad Tardin, bagaimana di saat kegiatan ibadah berlangsung dan ternyata ada seseorang yang memiliki suhu tubuh melebihi protokol kesehatan? Kita punya alat termogram, artinya Termogram, itu untuk mengukur itu. Makanya ketika dia masuk kita diukur, ketika mereka mempunyai suhu di atas 27 derajat, ya kita minta supaya dia pulang, atau kalau dia mau melaksanakan sholat di luar. Sholat di luar. Tidak ikut ke jamaah, tapi dia ikut saja makmum, tapi di luar daripada area masjid, ada di kaki limanya kiri kanan. Oh, jadi kalau menurut saya sih kayak lebih ke kesadaran diri aja ya. Ya, kita sudah beritahu bahwa ini suhu kamu cukup tinggi, oleh karena itu kami minta supaya sholat di rumah saja. Terus kalau dia tidak mau, karena niatnya mau ke masjid, silahkan di samping masjid ada semua kiri kanan itu. Iya. Mereka sholat. Dan kalau setahu saya sih Pak ya, di agama Islam pun tidak pernah menyusahkan orang buat sholat. Kalau misalkan memang sudah ditentukan nih dari pemerintah, kita kan ngikutin dari pemerintah juga Pak ya. Kita ikuti. Jadi nggak bisa sholat di masjid ya, sholatnya di rumah. Orang nggak bisa berdiri ya, sholatnya duduk gitu ya. Betul. Jadi mungkin dari teman ini sisa berapa? Sisa 2 nih. Silakan. Waduh, diborong semua nih pertanyaannya nih. Pertanyaan dari saya Pak, saya mau mengerti bagaimana jika ada seseorang yang tidak mengikuti protokol kesehatan, artinya dia melalaikan atas peringatan yang ada di masjid itu, sedangkan dia tidak memakai masker dan ternyata dia itu sedang mungkin ada sekitar gejala-gejala gitu Pak. Gimana? Yang jelas kalau kita di Masjid Al-Ula, kita punya petugas. Petugas kita itu ada 2 untuk bertugas di depan pintu. Nah, sebelum mereka, karena sudah ada tertulis, seluruh jamaah diwajibkan untuk memakai masker. Kalau dia tidak memakai masker, alasannya tidak membawa atau lupa dan lain, kita punya alat itu. Ketika kita mengukur suhu, ketika badannya cukup tinggi, kita minta 2 alternatif, apakah pulang atau jemaah di rumah sendiri, atau sholat di rumah sendiri, atau mau jemaah sendiri tapi ikut di samping, tidak masuk ke dalam masjid. Iya, karena betul juga kita tidak bisa memaksakan orang kamu pulang sementara niat dia mau sholat di masjid. Silakan, yang penting tidak mengganggu orang-orang yang sehat di dalam, dia tetap di luar. Karena kita menggunakan pintu cuma 1. Masjid itu punya pintu sekitar 1, 2, 3, 6, 7, 9 pintu. 9 pintu. Untuk masuk, akses masuk 9 pintu. Jadi 12 pintu sama untuk ke atas. Jadi pintu untuk lantai atas itu kita tutup. Pintu kedua itu aja kita buka 1 pintu. Ketika sudah masuk ke masjid 1 pintu, dia harus mengikuti blower itu. Ketika selesai sholat dibukalah pintu kedua untuk keluar. Oh ya, yang penting masuknya dulu Ya, dibersihkan. masuknya kita sterilkan. Kan di depan tadi tuh saya juga sudah melihat tuh. Wajib memakai masker. Kalau misalkan Anda tidak memakai masker, ya mau gimana lagi ya Pak ya. Nah, satu kelebihannya kalau hari Jumat kita buka 2 pintu. Dan itu blowernya juga ada. Ada blowernya. Nah, ketika hari-hari biasa cuma 1, ini ditutup. Kita menggunakan 1 blower. Artinya sholat yang banyak yang kita gunakan itu hari Jumat 2 watt. Nah, itu standarisasi kita gunakan. Iya. Oke. Jadi ini sangat termasuk ketat juga Pak ya. Ya, kita ketat.
Karena kita punya laskarnya ada 2. Laskar untuk menjaga. Kalau memang dia tidak menggunakan, kita suruh keluar. Iya. Iya. Kalau misalkan memang tidak mau pulang, berarti ya sholat jamaah di samping, di luar daripada jamaah. Di luar dari jamaah. Iya. Yang penting niatnya sih. Iya. Pasti. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dari bintang tamu kita. Wih, tidak dong. Bintang tamunya bapaknya dong. Ya, namanya memang bintang. Oh iya. Pertanyaan saya, di masa pandemi ini pada saat ada orang meninggal, nah itu pengurusannya gimana? Kita punya fardu kifayah di sana. Kalau dia meninggal, kita kan melihat. Kalau meninggalnya di rumah sakit, tidak mungkin dia datang surat ke rumah. Kalau dia di rumah sakit, kalau kondisi positif, pasti dia tidak dibawa ke rumah, pasti langsung ke kilo 15 dikubur. Oh, iya. Tapi kalau dia sehat, pasti dibawa ke rumah, dan itu dilakukan oleh fardu kifayah di Masjid Jami Al-Ula. Jadi Masjid Al-Ula itu membawahi fardu kifayah itu kurang lebih 9 RT. 9 RT. Nah, jadi dia melingkupi 9 RT di sekitar ring pertama Masjid Jami Al-Ula. Nah, kalau ada meninggal, mereka ada yang disolatkan misalnya jenazahnya ada yang pasti disolatkan di masjid. Nah, di masjid, dan ketentuan itu tetap berlaku bagi protokol kesehatan kita. Mereka masuk ke masjid harus disterilkan, kemudian pakai masker. Setelah mereka selesai nanti disolatkan, mereka semua rapat kok sholat. Tidak pernah kita melarang untuk menjaga jarak. Itu tadi bedanya, kalau kita sholat jamaah kita pasti rapat, tapi kalau untuk kegiatan nanti kita jaga jarak. Ya memang agak susah memang ya. Dari dulu jujur Pak ya, saya disuruh katanya menyebarkan hal positif, tapi sekarang kalau misalkan positif malah dijauhin Pak. Nah, kita di sana kalau ada positif, kita tidak berarti bahwa orang itu kita kucilkan, tidak. Justru kita berikan motivasi kepada pengurus-pengurus fardu kifayah di RT. Misalnya di RT 21, RT 1 misalnya, ada nanti positif, misalnya bukan positif COVID, artinya di rapid ternyata positif. Iya. Nah, kita minta mereka jangan ke masjid. Nah, ini ada koordinasi antara RT, pengurus masjid dengan RT. Baik melalui pengeras suara maupun melalui ketika rapat antara pengurus RT di Masjid Jami Al-Ula, kita beritahu bahwa orang yang bersangkutan jangan ke masjid, cukup di rumah saja isolasi. Nah, itu kita terapkan sejak bulan 3. Sejak bulan 3 mereka yang dulu pernah ada di Sulawesi Selatan ikut muktamar apa dulu. Nah, itu kan ada klaster sudah yang muncul. Nah, kita di Al-Ula sudah tahu bahwa ini orang yang pernah ke sana, yang datangnya baru 2 hari, kita minta supaya dia jangan ke masjid. Dianjurkan lebih tepatnya ya bahasanya. Ya, kita berharap begitu, artinya ya dianjurkan, nanti malah dia artinya tidak ada larangan, malah kita larang. Dianjurkan jadi, kan bisa saja mereka, berarti kan dianjurkan boleh, tidak boleh juga iya. Tapi kalau kita dilarang berarti ya tidak mungkin dia mau. Berarti ini dipertegas berarti ya, Pak ya. Ada ketegasan bagi kita. Kontrolnya siapa? Kontrolnya adalah ketua RT yang bersangkutan. Nah, dari mana kita tahu? Karena kita tahu bahwa mereka ada informasi berangkat ke luar daerah, kembali dengan sini ternyata di klaster sana sudah ada kena. Nah, kita larang mereka untuk melakukan kegiatan di masjid. Oh, jadi gitu Pak ya. Iya. Jadi ini kita banyak banget mendapatkan ilmu ya dari sini. Baik teman-teman yang datang dan juga teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jadi kesimpulan yang bisa diambil tuh kalau dari saya sendiri, sebenarnya kita mau sholat di masjid itu sembarang, boleh aja gitu. Dan itu tidak ada larangan. Tapi kalau bisa di saat pandemi kayak gini, kalau misalkan sudah ada mulai rasa gejala-gejala itu ya lebih baik sholat di rumah, isolasi mandiri ya. Karena buat apa ya? Itu kesadaran diri sendiri dulu, baru kita menyebarkan ke orang lain. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Bapaknya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton dan yang telah datang di sini ya. Wih, serasa kayak penonton bayaran. Oke, saya Leo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.